Bismillahirrahmanirrahim. Babus Shadaqah. Kita berbicara terkait dengan babus Shadaqah, tapi sebelumnya di waktu yang simpel ini saya mau mengingatkan diri kita semua, insyaallah minggu besok hari Sabtu kita sudah melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. 2 hari sebelum puasa Rasulullah berkhutbah. Ya, dalam khutbahnya itu Rasulullah mengatakan dengan khutbah yang panjang, kata Rasulullah, diantaranya adalah nanti ketika awal Ramadan habbatir rih, Allah akan perintahkan malaikat Ridwan membuka surga, kemudian angin disuruh berhembus. Hembusan angin di awal Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, maksud saya begini Pak, besok nih malam Kamis, malam Jumat kita rasain udara, nanti giliran malam Sabtu kita rasain udara. Ketika terjadi perbedaan udara, nah inilah apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, jadi harus kita belajar itu. Ketika ada hadis Nabi yang menjelaskan kayak begitu, kita belajar tuh Pak. Coba dah malam Kamis, malam Jumat besok nih kita rasain, kemudian malam Sabtu, malam Minggu pas awal Ramadan tuh, pasti udara dan suasana berbeda. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi dalam khutbahnya sebelum masuk hari raya, sebelum masuk Ramadan. Allah perintahkan seluruh malaikat, khususnya malaikat Ridwan, buka pintu surga, hiasi surga dengan seindah mungkin. Untuk apa? Menyambut indahnya bulan suci Ramadan. Yang pertama yang perlu saya ingatkan. Nah, yang kedua, kata Nabi di hadis yang panjang itu, kata Nabi begini, kalau masuk bulan suci Ramadan, satu, masih ada orang yang mudminu khamrin, minum minuman keras, jangan berharap Ramadannya diterima oleh Allah. Yang kedua, barang siapa yang masuk bulan suci Ramadan kemudian masih belum memaafkan saudaranya, jangan berharap Ramadannya akan sukses. Ini yang kaitannya memaafkan orang yang berat ini Pak nih. Jangankan Bapak, sama Pak, saya juga begitu, berat Pak. Orang kalau udah kita nggak demen, udah semua maunya kita nggak demen, udah. Ini yang paling susah. Kalau di Ramadan masih ada tanam kebencian kita kepada orang lain, ketidaksukaan kita kepada orang lain, kata Nabi, jangan berharap Ramadannya bisa sukses. Nah, di bab sedekah ini memang orang yang paling pertama, yang afdal kita berikan sedekah itu yang pertama aqarib, yang kedua jiran, ya, yang ketiga orang kaya, orang soleh. Nah, ini kalau kaitannya memaafkan saudara, taruh dah urusan sedekah Pak ame saudara itu kita agak bingung, ya. Dikasih bulan ini, besok dinagih, tumben bulan ini nggak kasih lagi tuh. Bulan ini kita kasih 100, besok gocap, di ngomong lagi, tumben gocap tuh. Kalau mau orang lain nggak ada masalah, kita mau kasih 100, gocap 25, nggak komen. Saudara jangan coba-coba. Iya. Lawang mau puasa begini kan kita bawain di tahun kita ASN DKI, bawanya cuma biskuit yang kecil, jadi omongan. ASN bukan begini. Iya. Yang bagus tuh sembako sama beras, kalau ngatur, aku mau kasih ngatur. Udah dikasih sembako beras, masa yang mentah doang gitu. Tergoreng ini salah aja kan kalau orang sama saudara. Gitu. Maksud saya Pak, itu kalau kita ngasih orang, begitu juga orang ngasih kita, jangan komen. Iya, kan kita juga dikasih sama orang segini ngasih gue, kalau nggak suka jangan ngomong, bagi orang selesai, udah urusan. Ya, nah maka yang ketiga itu kata Nabi, kalau masih ada orang yang tidak memaafkan saudaranya, jangan berharap Ramadan itu sukses. Pokoknya berat tadi, saya cuma ngomong doang, tapi seberat juga Pak. Ya, namanya saudara. Iya, saudara itu kan kalau minjem ngasih. Udah minjem duit apa Bang? Kontrakan kurang ini. Besok dah gue ganti. Setahun dia ganti, kita tegur marahan dia.
saudara begitu waktu begitu Pak, itu urusan tuh emang kita agak pusing dah. Lah semua kan pasti ngalamin begitu. Iya, adik kita, abang kita, bok kita, bang pinjam duit apa bang? Aku perlu banget nih cicilan motor kurang dikit berapa? Gope itu kurang banyak, dikit. Iya, cicilan 600 kurangi gope, berarti kan itu bukan kurang dikit, kurang banyak. Begitu tuh urusan tuh. Iya. Tapi kata Nabi yang afdal sedekah pertama sama aqarib, keluarga dulu. Tapi memang beban ini nih. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masuk Ramadan masih ada orang yang marah, makanya kan di daerah itu muncul istilah munggahan. Ya, yang kedua arwahan. Itu kan tujuan biar kita silaturahim. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, jadi yang pertama mudminu khamrin, yang kedua tadi memaafkan saudaranya, yang ketiga ya adalah orang yang akal walidaini. Kalau masih ada hari ini orang yang durhaka dengan orang tuanya, jangan berharap Ramadan itu sukses. Ini saya ulangi begini, makanya besok Ramadan kalau masih kurang, tinggal dikit lagi nih. Yang ketiga, kalau masih ada orang yang durhaka dengan orang tuanya, kata Nabi jangan berharap Ramadannya akan sukses. Dulu pernah saya ceritakan juga di sini Pak, namanya kita ini ya, pertama kalau kita jadi orang tua berasa banget Pak. Ya, kita ini sekarang jadi orang tua berasa Pak. Anak guru bayaran yang ngatur semesteran, yang ngatur wisuda, yang ngatur lagi mau kawin lagi, barengan lagi dah. Nah kan kita ribet juga ini, pusing paling kita Pak. Apaan gitu? Ini semester besok 7 juta, yang ini mau wisuda gocek, nah yang ini mau kawin gocap. Iya, nah kan kita keliangan Pak. Emang anak tahu tuh urusan orang tua keliangan? Kagak. Jadi dia aja. Pulang kantor gimana Pak? Bayaran beres gitu aja. Padahal paling kita keliangan beres. Orang tua itu. Nah, saya kadang-kadang ngebayangin begini Pak. Orang-orang Betawi dulu itu kan, ya orang Betawi ini dulu itu kerjaannya kan, ya kalau dia nggak mau kebun, ya dia miara kambing, dia miara sapi, bawa susu, kata orang Betawi milir, walaupun ngetan tetap aja milir. Jadi istilah milir orang Betawi itu masih buat susu, walaupun ngetan di ngudik milir dah. Mana bang? Milir. Lah kan dari tempat saya tuh di Mampang ke kota kan milir, walaupun di ngudik tetap aja milir. Nah orang dulu tuh kalau bawa susu kan nggak naik motor, naik sepeda ini. Iya, samping kanan 10 kilo, samping kiri 10 liter, 20 liter. Emang bannya kempes anak tahu, bapaknya kakinya pegel emang dia tahu kan? Kagak. Lah kita mah jalan-jalan aja dah. Apa lagi ini ada istilah orang Betawi nih, orang Betawi biar gak kerja denes Pak. Iya, orang Betawi kan gitu tuh. Abah lu kemana lagi denes, nggak tahu aja lagi bungkusin belimbing. Iya, udah coba deh, orang dulu kan ngomongnya gitu kalau jalan Betawi. Tanya, bapak lu kemana? Bapak lagi denes, mang ngantor, itu lagi bungkusin belimbing. Ya, keren ya orang Betawi biar nggak kerja denes dia. Iya, pagi-pagi rapi, lu mau mana sih? Dedes banget. Iya, gilit rambutan. Hati-hati. Ya, nah itu. Nah ini, ya kalau masih ada orang yang durhaka dengan orang tuanya, jangan berharap. Kalau hari ini masih ada orang tua kita, parahin Pak. Berikan yang terbaik. Makin tua, makin beda. Ya. Dan saya kan ngajar tuh di komplek DKI. Iya. Orang udah tua lain Pak, bawaannya lain Pak. Maunya juga, katanya juga. Kenapa? Kemarin dia udah capek. Karena dia udah capek, dia pengen hidup seneng. Yang kagak-kagak aja, udah nggak bisa jalan, pengen pergi. Ajak gua kancor pedupan, ya elah. Iya, ada tuan pedupan ngapain?
ajak aja udah jalan. Iya, taruh di tempat panas, mau pulang deh dah, panas banget Ancol gitu. Kalau tempat adem dibentang gitu pak carinya. Tetap kita nggak ngelawan, kita ajak jalan, ajak di pinggir pantai semua, panas banget, pulang dah. Kayak mau gue pengen pulang gitu. Itu akalnya anak kan gitu. Orang tua bahagia, orang tua senang. Kalau dia masih ada datengin, kan dulu pernah saya bilang pak, sama orang tua itu cuma dua, sama yang bapak kita ngomong pak, kalau ada keringat yang keluar dari tubuh bapak, saya minta ridho. Kalau bapak kita ngomong saya ridho, selesai urusan. Aminnya kita ngomong ya, saya minta ridho dari air susu yang pernah saya minum. Ya kita bilang gua ridho, selesai. Maksud saya hari ini pelajaran buat kita pak. Anak-anak kita redoin semua. Tong sini tong ngapa? Gua redo dulu. Biar bapak sumsang sumbel, pale jadi kaki, kaki jadi pale. Gua redo dulu, selesai. Hidup anak itu berkah. Ya, itu yang ketiga. Jadi ya kalau dia udah kagak ada, doain pak. Saya kadang-kadang begini. Ini kan kemarin-kemarin ramai itu Sabtu Minggu orang pada ke kuburan dah. Kadang di besok malam Rabu di tempat saya bikin juga acara haul akbar. Maksud saya begini, kalau misalnya nih kadang-kadang begini pak, anak bapaknya meninggal dunia seminggu kan 7 hari, dia nggak punya waktu tuh buat ziarah kubur. Ya padahal kuburan sih nggak pernah jauh dari tempatnya, tapi dia nggak bisa. Saya heran. Iya, gitu. Dia nggak bisa longokin gitu, nggak usah doain, longokin aja dah. Kuburan bapak masih ada, pindah kali. Ya gara-gara nggak diziarahin, kata abahnya gue pindah aja dah ke Tayang. Gitu, jauhan kan pantas gitu. Kagak juga pak. Saya sih kalau ziarah kubur itu, saya cuma nandain gampang. Kalau alang-alangnya tinggi, pasti jarang yang ziarahin. Iya. Ntar bapak akan mengalami hal yang sama. Ketika meninggal dunia, siapa yang akan menziarahi makam-makam kita? Ya, nah ini saya cuma ngingetin pak nih, karena besok mau dia mau puasa, gitu. Nah kemudian di bulan lalu sudah saya ingatkan apa yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Satu, sunnahnya itu adalah takjilul fitri, segera berbuka. Jangan ada lagi bahasa udah batalin aja puasanya masuk maghrib, udah batalin dulu kita sembahyang ntar baru buka. Kalau udah maghrib itu bukan batalin, kalau mau batalin asar, itu bener. Ini asar itu batalin dah, ntar baru kita buka, itu bener. Maghrib batalin. Kalau maghrib itu namanya buka puasa, walaupun cuman air. Iya, minum air doang. Orang kita kan kagak, lu udah buka belum? Gua baru minum air sama iya, air kolak itu namanya udah buka belum juga. Ada yang bilang gue sih biasanya bukanya habis terawih, itu makan. Harus dibedain, mana makan mana buka. Kalau kita dia aja dah ditanya pasti begitu, udah buka lu belum? Tadi makan aku baru makan kurma 3 biji sama kolak, itu udah buka belum? Udah bangkit dibilangin gitu ya. Nah itu takjilul fitri ya. Nah kemarin saya bilang di bab tentang saum ini saya kesimpulan aja karena waktunya bentar, nanti terakhir endingnya itu buat kisi-kisi buat bapak. Jadi ketika selesai kita misalnya gini, nah kita minum dulu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak minum 2-3 teguk, makan sedikit, habis itu baru baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ila akhirih. Maksud saya itu selesai itu bapak tambahin doanya, ya Allah saya pengen sehat, saya pengen ini, pengen itu. Karena kata Nabi, orang yang berbuka puasa itu doaun la turaddu, doanya tidak ditolak oleh Allah. Maksud saya begini, Ramadan itu kan Allah kabulin doa kita, karena di ayat yang panjang itu falyastajibuli gitu. Allah akan kabulin itu doa kita.
Ya, ini umumnya Pak, umumnya yang saya perhatikan kalau kita bikin acara buka puasa, itu umumnya habis buka puasa jarang orang yang banyak minta. Diburu-buru udah makan. Iya, buru-buru makan, padahal di situ ditungguin sama malaikat apa yang diminta oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, nanti di sholat juga ditungguin, cuman kita aja orang-orang kagak tahu nih. Emang orang-orang gak tahu, nggak tahu, saya nggak ngerti dah, hanya bapak diri dah. Ntar baru saya kasih tahu kisi-kisinya. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama takjilul fitri, yang kedua setelah berbuka baca doa, yang ketiga sahur. Biar katanya kita kuat, tetap nyaur. Sami juga nyaur sampai buka sami nih. Semalam lu nyaur, agak gua makan mie instan doang, itu nyaur. Iya, kita tuh biasa dah tuh. Iya, biar katanya minum, makan roti 3 biji, itu nyaur. Kok ini kalau nggak kena nasi kagak nyaur dah. Gua semalam gua kagak nyaur, ngapain? Udah apa? Bingung mau nyaur pakai apa? Sianan banget. Ya cuma makan roti aja, ame kince, tau kince kan? Kince itu durian yang dikasih gula merah plus santan. Iya, makan itu ambil roti lah kenyang. Iya, agak gua kenyang makan roti ada kali 2 teblak. Kali bilang 2 teblak tuh. Iya, 2 teblak kan gede. Iya, masih belum nyaur juga dah. Ada aja. Makanya tuh jam 12 perut gua sakit, harus mau nyaur. Iya, kadang-kadang makan roti nggak nyaur juga dah. Nah itu sunnah Pak. Kata Nabi, wafis sahuri barokatun, di sahur itu ada berkah. Kapan munculnya berkah? Itu mendekati waktu subuh. Kalau di Jakarta masih penting, ada namanya imsak. Kalau di Jakarta masih enak. Kalau kita setel radio Asyafi'iyah ada bunyi tuh teng 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 teng. Ah, ada imsak nih. Imsak masih boleh makan nggak? Boleh. Yang kagak boleh azan. Ada juga katanya kalau kita lagi makan azan subuh terusin aja, ya kagak berhenti. Enggak, ada riwayatnya. Riwayat hadisnya begini, karena waktu itu kalau di Saudi, artinya di zaman Rasulullah, azan subuh itu 2 kali. Azan pertama sebelum subuh, 1 jam sebelumnya. Ketika mereka sahabat lagi nyaur, azan di Bilal. Berarti pada berhenti, nanya sama Rasulullah, ya Rasul, ini lagi azan, kemudian gimana? Siapa yang azan? Bilal. Lanjutin. Karena azan 2 orang, dua-duanya beda. Gitu. Nah kalau kita kan azan sekali. Ya azan subuh kan gak ada 2 kali. Azan kita sekali, dia berhenti. Enggak usah, katanya boleh. Nah, lu kagak baca sih hadisnya. Jadi azan itu ada 2 orang. Azan pertama bulan, azan kedua bulan. Kalau bulan yang azan berhenti makan, itu namanya azan masuk waktu subuh. Ya, nah itu sunnah yang ketiga. Kemudian sunnah yang keempat, ini yang kemarin saya tekan ini ke bapak nih. Tolong kita punya niat tahun ini puasa, bapak mau ajak orang berapa orang untuk buka puasa? Harus bisa Pak. Iya, saya ajarin yang simpel-simpel aja dah. 1, agak sedikit berat tapi simpel. Ini biasa saya kerjain. Beli kurma tuh, ada namanya kurma sukari, rutop, kurma sukari. Itu kurma sukari 1 dus itu 3 kilo, 130.000. Itu 3 kilo. Nah maksud saya beli begitu, bapak packing-packingin apa seperempat, habis itu bagiin tetangga deh. Lihat tetangga kan pengen kurma, nggak pernah beli, ngarepin orang kasih dulu. Tumben dari kurma, lalu beli apa nih? Maksudnya tumben gak ada yang ngasih kurma, tumben gak ada kurma. Bapak bagiin tuh. Saya kalau di rumah gitu, saya bikin ini 200-300 pak, saya bagiin aja. Saya yakin pasti dia buka puasa pakai kurma. Karena dia nggak pernah beli. Nggak mungkin dia berani makan tiap hari. Jangan makan lo terhabis, buat buka aja. Nah itu buat buka dah akhir. Artinya begini, kalau dari 300 pack yang seperempat kecil-kecil tuh yang di Mika, ya, bagi itu pasti.
Kalau misalnya itu bertahan 3 atau 4 hari, dari 300 150 orang aja dah. Setiap hari kita dapetin pahala 150 orang. Clear. Tapi beli, jangan dari orang kurmanya. Iya, beli, usahain. Kasih lagi. Iya, antara gue besok gue dapat kurma dari sana gue bagi-bagiin. Itu sih ya. Itu cuman mandar lah ala khairin gitu. Ya dapat juga pahalanya Pak, cuma kan seperempat pahalanya. Nah kan kita mau pahalin full slater gitu. Tapi kita kadang-kadang begitu sih. Iya, pengen pahalin oh gak usaha. Lah modal Pak. Nah kalau 130.000 taruh kita beli di Medus nggak sampai 1 juta. Iya. Tapi jangan sekarang, habis ntar masuk Ramadan. Iya, beli sekarang masuk Ramadan tuh, Sabtu Minggu kan libur. Nah, packingin dah, bagi-bagiin. Dikira Pak tetangga kita, ya Allah, Pak Haji biar sehat, nah, seperempat biar sehat. Iya, sehat, panjang umur, rezekinya melepas seperempat. Bagaimana Bapak kasih 1 dus? Hebat tuh. Bukan apa-apa, doanya orang puasa itu luar biasa lain. Iya. Bagaimana siapa yang tanggi-tanggi itu yang gak mampu bagi-bagian dikira, ya Allah, emang kalau Pak Ustadz yang kasih kita gak makan kormi, ya emang lo gak beli. Iya, begitu dah tuh. Saya bagiin, saya depan aja Pak. Padahal dia nggak tahu itu teori saya supaya dapat pahala saya. Kan nggak repot saya. Lah kasih aja. Dan daripada ngapain saya pikir repot diri saya. Bagiin tiap hari ribet. Kasih aja udah selesai. Itu ringan agak berat. Nah yang kedua, ya ringan nggak begitu berat. Taruh dah misalnya kita beli kolak, kan cuma di Ramadan. Kalau sekarang ini biji salak keras, besok Ramadan biji salak empuk. Itu berkahnya Ramadan, biji salak bisa empuk. Pak beli kolak biji salak, sekarang beli biji salak kayak kuahnya doang. Besok empuk Pak dikejar. Saya nanti biji salak bisa empuk. Iya, kalau kita ke bengkel lebih hebat lagi. Buka puasa pakai kapal selam. Iya tuh yang sering beli pempek. Iya kan kapal selam. Pak buka puasa pakai kapal selam, bulu serem-serem banget. Iya, apalagi kalau pakai bahasa Arab. Apa? Saya mau gohwa. Gohanya apaan? Safinatun nar. Waduh, serem banget Safinatun nar. Kapal A. Ada Safinatun nar. Dia ya itu kita beli itu Pak sakit. Taruh dah paling kecil habis goceng. Sekarang nggak bisa saya ceban ladwe gitu. Taruh dah goceng. Iya, beli 1 kita kasih orang buat buka puasa. Ya digirang banget. Nah kalau 5.000 kali 30 hari kan cuma 1,5 juta. Kan 5.000 sehari kali 30 hari berapa itu? 150. 5.000 kali 30 hari 1,5 juta. 150. Saya juga tahu bego. Iya kalau nggak dikerjain kan mahal berarti. Makanya saya bilang 1,5 juta dibeli. Ada salah itu apa bukan? Iya, tahu 150 kecil, kagak kerjain, berat. Makanya saya tinggiin jadi 1,5 juta. Bisa Pak. Tuh. Nah ini yang gampangan lagi. Gampangan tadi. Bapak kerja sama sama temen. Tanya nih, Bang, lu kalau buka puasa Bapak, gua minum teh. Oke, beres. Lalu gua minum teh. Temen kita itu yang demen teh bikinin es, kita bikin teh. Ntar pas menjelang maghrib kita duduk bareng-bareng tuh depan kontrakan. Iya, azan maghrib tukaran dah di bang teh lo. Nah ini es lo, nah udah minum, dia dapat pahala kita dapat pahala dia. Kalian tuh nanti 1 dus cuman goceng isinya 50. Gue tuh goceng 50 malah. Nah sekali gini kan beres urusan, cuman modal air panas. Bisa Pak, gampang tuh semua. Cuman kita yang kagak mau, masih kita yang ada gaji bulanan kagak bisa harus lah. Ya, nah itu sunnah berikutnya udah jam 1. Terakhir ini saya kasih apa namanya
kisi-kisi dalam sholat. Jadi gini Pak, di dalam sholat itu ada tempat yang sebetulnya Allah tawarin ke kita, cuman kita nggak tahu, bukan orang-orang kita nggak tahu. Ketika dalam ruku kan kita baca tuh Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Nah, ketika kita dalam ruku baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, kemudian kita bangun dari ruku, bacaannya apa? Sami'allahu liman hamidah. Tadi di saat kita ruku, kita bilang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Kemudian pas bangun Allah bilang Sami'allahu liman hamidah, saya dengar apa yang kita omong. Ya gampang bahasanya. Kalau di bahasa kitabnya begini, Sami'a mendengarkan siapa Allah, apa yang didengarkan oleh Allah, liman hamidah, apa yang engkau puji. Yang gampangnya bahasa begini, kata Allah, gue dengar apa yang puji tadi. Nah, karena Allah ngomong begitu, kita jawab Rabbana walakal hamd. Ya Allah, memang pujian hanya untukmu. Nah, ketika kita ngomong Rabbana walakal hamd, Allah jawab lagi, apa yang dijawab sama Allah? Ada yang mil'us samawati, ada yang mil'as samawati. Terserah bapak mau baca apa, ibu mau baca apa, terserah dah. Kata Allah begini, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ma'ad. Kata Allah, ente minta apaan? Mau yang sebanyak yang ada di langit atau yang ada di bumi semuanya? Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ma'ad. Atau kira-kira ada permintaan lain, silahkan, kata Allah. Itu yang Allah tawarin di saat kita bangun dari ruku. Makanya disunnahkan sebelum kita sujud minta dulu. Nanti di kitabnya tuh, kalau mau kita pelajari, saya dapat jadwal tanggal 24 Maret dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Nah, taruhlah pakai bahasa kita. Ini saya kasih contoh, jangan bapak tiru. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita ngomong dalam hati kita, ya Allah, pengen sehat. Nah, itu ini bahasa saya nih, jangan dicontohin dan asal begitu lagi. Iya, ya Allah, saya pengen sehat, batal. Maksudnya ngomongnya dalam hati. Nah, makanya ketika ruku itu kan di hadis nabinya disuruh pegang lempengin, ini biar kenceng nih, ini belakangnya biar kenceng gitu, ini ditekan, ntar berhasil di sini nih. Nah, yang biasa duduk pada pegel itu longgar, dia bakal ngerangkap lagi. Itu makanya ketika kita Allah kan begini nih, nah, ya ada yang begini, ada yang begini, sama aja dah, boleh aja, nggak begitu juga nggak apa-apa. Allahu Akbar gitu ya. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana, ya Sami'allahu liman hamidah, Rabbana. Nah, kemudian kita baca mil'a atau mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Minta dulu, ya Allah, saya ingin sehat, baru kita sujud gitu Pak. Di situ tempat yang mustajabah. Ya, udah jam 1 lewat, dah cukup dah, nggak kita lanjutin lagi 24 Maret. 24 Maret saya dapat jadwal, namanya sebulan sekali ya. Nah, itu sebetulnya ada lagi di ujung, dah sampai sini aja udah kelewatan tuh, saya mohon maaf waktunya kemakan. Kita tutup majelis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, yang berpulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, wakaf, penyumbang, donatur dari masjid dan majlis kita ini kita doain
semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadah, dapatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang melimpah penuh dengan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita bisa menjumpai indahnya malam Lailatul Qadar. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Bulan kemarin ada yang memberikan bantuan untuk pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan. Mudah-mudahan hajat dan niatnya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.